Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurfiana. NIM saya 2023-11494. Saya dari kelas L1. Saya dari Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan hukum bayi tabung dalam Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bayi tabung. Apa yang dimaksud dengan bayi tabung? Bayi tabung adalah sesuatu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri memperoleh keturunan dengan membuahan dalam tabung tanpa melakukan hubungan suami istri. Berikut adalah proses bayi tabung. Proses bayi tabung adalah proses di mana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Adapun pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Indung telur dipegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan folikel yang berisi sel telur diperiksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur. Kedua, USG folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina. Kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi. Selanjutnya adalah jenis-jenis proses bayi tabung. Yang pertama, pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri, dan yang kedua, wanita sewaan untuk mengandung anak, dan yang ketiga, sel telur atau sperma dari seorang donor, dan yang keempat, bank sperma. Praktik bayi tabung membuka peluang pula bagi didirikannya bank-bank sperma. Menurut pandangan Islam, manfaat dan akibat bayi tabung bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri. Menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur, misalnya karena tuba falopi terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah. Akibat atau mafsadah dari bayi tabung bercampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan kemahraman, siapa yang halal dan haram dikawini, dan kewarisan. Berikut adalah bayi tabung dalam pandangan Islam. Yang pertama, bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Dan yang kedua, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah. Dan yang ketiga, kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik, yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya. Dan yang keempat, anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung yang bercampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya. Dan yang kelima, bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, terutama pada bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya. Sesuatu dengan kontrak tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami. Mengenai status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum, menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 Nomor 1 atau 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dipandang sah karena ia terlahir dari perkawinan yang sah. Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat boleh atau tidak. Misalnya,
Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamariyah tahun 1980 mengharamkannya bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam dalam sidangnya di Aman tahun 1986 mengharamkannya bayi tabung dengan sperma donor atau ovum dan memperbolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari istri sendiri. Berikut adalah cara pengambilan sperma. Untuk mendapatkan sperma laki-laki dapat ditempuh dengan cara A. Istimna atau onani, B. azal atau senggama terputus, C. dihisap dari pelir atau tesis, D. jima dengan memakai kondom, E. yang ditumpahkan ke dalam vagina yang disedot tempat dengan spuit, F. sperma mimpi malam. Di antara kelima cara di atas, cara yang dipandang baik adalah dengan cara onani, masturbasi yang dilakukan di rumah sakit. Berikut adalah pendapat para ulama tentang bayi tabung. Yang pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah mengharamkan secara mutlak berdasarkan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7, di mana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan, kecuali terhadap istri dan budak. Dan yang kedua, ulama Hanabilah mengharamkan onani, kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak punya istri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah. Dan ketiga, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna pada prinsipnya diharamkan, namun istimna diperbolehkan dengan keadaan tertentu, bahkan wajib jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina. Hal ini didasari oleh kaidah usul yaitu menghindari mandarat bahaya harus didahulukan atau mencari atau menarik masalah atau kebaikan. Berikut ada dua hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu 1. Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Dan kedua, sperma si suami diambil kemudian disuntikan ke dalam saliran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Hal tersebut diperbolehkan asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut memperoleh keturunan. Sebaliknya, ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram, yaitu yang pertama, sperma yang diambil dari pihak laki-laki disampaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Dan yang kedua, indung telur yang diambil dari pihak wanita disampaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Dan yang ketiga, sperma dan indung telur yang disampaikan tersebut diambil di sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung bersamaan benih mereka tersambidu. Dan yang keempat, sperma dan indung telur yang disampaikan berasal dari laki yang di wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Dan yang kelima, sperma dan indung telur yang disampaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. Dari pengertian tersebut, jumhur ulama menghukuminya haram, karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukannya nasab, dan sebagai akibat hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sesuai firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4 adalah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan hadis Rasulullah SAW, tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain, vagina perempuan bukan istrinya. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi yang dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.